Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Sebelum kita lanjutkan dengan Khalifah Zuhur, ada suatu hal yang ingin kita ingatkan. Kalau pada saat saya menyanyi di sini, karena ada satu orang pun yang ikut. Tapi kalau pada saat saya berzikir, sepatutnya kita sama-sama menyanjung. Jangan kedekut dengan suara. Coba sekarang, dan belakang tak dengar. Kalau saya kedekut dengan suara saya bercakap sejak daripada pagi. Saya tak merapu, saya tidak menyanyi, tapi saya berzikir, baca manzil. Ayat kursi semuanya hafal. Kenapa senyap? Sampai tetap itukah kedekutan kita, pelitnya kita, bakhilnya kita. Kalau orang yang menyanyi saja dengan sorakan, ternyata sampai ke ujung sana nyarinya suara mereka. Sementara pada masa kita berzikir, orang-orang ahli zikir, zikirnya tidak didengar. Kalau saya baca nyanyi, kalau saya menyanyi, lagu apa saja yang saya nyanyikan, kawan-kawan tak payah ikut. Kalau perlu suruh saya berhenti. Tapi pada masa kita berzikir, takkan antum sekedekut itu. Kita ingin menyanjung Allah Jalla wa'ala. Kita ingin mendapatkan curahan rahmat daripada. Kita ingin mendapatkan keampunan dosa. Itu yang kita harapkan. Jadi belajar secara khusus. Biasakan menyebut dengan nama Allah seindah dengan lantunan lagu sebaik mungkin. Kalau tidak, Allah uji kehidupan antum untuk menyanjung yang tidak patut untuk disanjung. Allah uji kehidupan kalian untuk memuji yang tidak sepatutnya untuk dipuji. Allah uji kita. Kenapa? Sebab kita tak nak dengan Allah. Kita tak nak dengan Sang Pencipta. Kita tak nak menyebut nama Allah dengan suara kita yang merdu. Akhirnya menyanyikan lagu kebangsaan, ataupun juga menyanyikan lagu-lagu buatan manusia, menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya mengganggu dan menjilat. Itu yang dinyanyikan begitu lantang dan kali. Kenapa sampai Allah turunkan bala musibah yang semacam itu? Sebab karena dengan kita tak gunakan kekhusyuan kita, tadabbur kita, tajwid kita, tartil kita, suara kita yang merdu untuk kita menyebut dan juga untuk kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Ahbabuna fillah. Allahu Akbar. Boleh didengar kan? Dengar? Gak pakai mic? Oke. Oke je. Tak masalah. Sudah mendengar? Oke. Jadi Ana minta sesuatu dengan antum tak nak kabulkan. Ana juga sulit. Akhirnya tak jadi. Ana minta duduk berapat, berkerumun, elok. Apa kepentingan anak untuk menyuruh antum berkumpul? Supaya rahmat itu turun, supaya malaikat itu ikut berkerumun, supaya ada ketenangan hati dan jiwa dengan perpaduan dan persatuan antara sesama kita. Tapi pada saat antum pecah belah kesana kemari, tak jadi. Ini bukan pengajian talaki. Ini pengajian apa adanya, sama dengan pengajian biasa. Belajar. Nah, kalau pada kita pengajian, perumpamaannya, kalau pada saat daun terjatuh akan terjatuh ke kepala sahabat. Rapat. Itu syarat dalam pengajian. Antum tak anak tak akan gunakan mikrofon. Muslimat pun pecah, ada di sana, ada di sini. Akhirnya itu akan mengundang syaitan masuk di celah-celah kita untuk kita bersimbang, untuk kita putar haluan. Tak jadi. Tidak jadi. InsyaAllah mungkin pengajian tidak kita teruskan. Kalau begini keadaannya, antum tidak berkenan untuk mengabulkan permintaan anak-anak, setakat dikit kita permintaan macam itu saja, kita berkerumun. Saya tidak minta duit dengan sumpian-sumpian semuanya. Tapi kita ingin membeningkan hati dan menenangkan perasaan dalam majlis-majlis yang seperti ini. Okay. Jadi kita cukupkan majlis sampai di sini. Sudah belajar pondok pesantren
Pengajian di pondok kita kembalikan ke bawah. Pengajian anak cukupkan sampai di sini. Anak meminta sesuatu sama antum, antum tanah. Kerumun saja. Yang ikut pengajian talaki, yang tak ikut kita tidak masalah. Tapi kalau pecah situ sedikit, ini bukan pengajian. Bukan pengajian. Nah, ada pertanyaan silakan. Pengajian setakat ini saja. Tunggu. Silakan, ada pertanyaan. Kita kembalikan bawah anak-anak pengajian yang tidak ada himmah, simbang, jauh, pecah. Kalau pengajian di sini macam tu tak kisah, itu bukan pengajian zaman sahabat. Pengajian zaman sahabat dan zaman tabi'in, satu harakah cantik. Muka belakang, samping, nyamping, kemas, rapi, elok, indah. Hati kalau sudah menyatu, badan kalau sudah menyatu, hati kita akan menyatu. Tapi bercerai-berai, pecah belah, ada di situ, ada di sini, hati tidak akan menyatu. Sulit untuk kita menyatukan hati. Hati akan bersatu padu saat ketika jasmani kita sudah menyatu. Benih, tenang, khusyuk. Doa saja, tak boleh orang menangis saat berdoa. Kalau pecah belah jemaah kita, coba kerumun, kumpul, satu berdoa, Ya Allah, Ya Allah, amin, amin. Terbuka, Anda akan menangis. Kenapa? Karena dengan kesatuan hati tadi itu akan menurunkan curahan rahmat. Kita akan mendapatkan sentuhan daripada para malaikat. Tapi pada masa kita pecah, segelintir di sana, sebagian di situ, sebagian di sini, sebagian di sini, cerai-berai, kita belum menyatu padukan jasad kita, apalagi dengan hati kita akan bersatu padu, sehingga yang disampaikan, yang kita pelajari tidak akan memberi kesan atau tidak akan membawa kepada kebaikan. Kenapa? Sebab sebagaimana saya katakan, hati kita tidak bersatu. Coba, kalau pada saat kita duduk bersama, berarti kita akan dapat hormat, menghormati dan harga menghargai kawan kita yang di samping. Kalau kita duduk menyendal seperti itu di rumah Allah Jalla wa'ala, satu, memang tidak sopan dan tidak layak kita duduk menyandar. Kemudian yang kedua, pandangan atau dengan sikap sinisnya kita kepada orang itu pun juga ada. Bukan aku yang disuruh-suruh seperti itu, egonya masih tinggi. Bukan aku yang duk berapat semacam itu, egonya masih utuh. Bukan aku yang duk melutut, bukan di hadapan saya, di hadapan Allah Jalla wa'ala. Karena kita duduk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama mengingat Allah, untuk sama-sama mengaji, untuk sama-sama berzikir, untuk sama-sama menyanjung dan memuji Sang Pencipta kita. Selalu saja saya ingat-ingatkan, ahli kebatilan, ahli maksiat, penggemar-penggemar Siti, Mawi, Amuk, dan juga dengan kumpulan-kumpulan seumpamanya, mereka memberikan sokongan dalam berbuat maksiat atau melantunkan lagu-lagu syaitani, semuanya pada berkumpul menyanyi bersama. Tuh, bagaimana tidak mencemburukan agama yang pada waktu mereka berbuat maksiat di malam hari, semuanya bersekongkol untuk melantunkan lagu dan musik atau musik. Tapi pada masa kita mengingat Allah Jalla wa'ala, tergerak
pun mulut kita tidak. Jadi suara kita lantunkan nyaring, kita ucapkan nyaring. Kalau pada waktu kita bersimbang, kalau pada waktu kita memanggil, berbual-bual dengan seseorang, tapi kita sangat kedekut sungguh dengan lantunan suara yang merdu kalau pada saat kita menyebut nama Allah, yang sehingga tugas-tugas kita yang semacam yang sepatutnya kita yang menyanjung hormat dan ta'zim dengan lantunan suara dan juga dengan nagmah yang elok dan bagus, karena kita tidak melakukannya, akhirnya terdapat kumpulan-kumpulan penyanyi di tempat kita. Mereka-mereka itulah yang berkasidah, mereka itu yang berzikir. Coba kalau tak percaya, misalnya yang melantunkan kasidah-kasidah merdu dan juga yang melantunkan zikir-zikir merdu yang ada dalam rekamannya, itu kumpulan-kumpulan. Kumpulan Hijaz, kumpulan Rabbani, tuh dengan yang sudah meninggal. Itu bukan beliau saja, itu adalah kewajiban kita bersama. Kita ada suara cantik elok, Jalallah. Itu kalau semuanya melantunkan semacam itu, sentuhannya akan terasakan di dalam. Tapi pada saat kalau semuanya dengan sifat seperti itu, saya juga boleh cakap. Dengar. Kenapa saya juga kedekut dengan suara saya? Saya juga nak jaga suara supaya tidak salah. Akhirnya saya cakap. Akhirnya orang pada komplain. Coba kalau pada saat dengan kita sama-sama berzikir, seronok jadinya. Sebab itu memberikan kekuatan. Saya insya Allah kalau tak tidur malam, tak masalah. Asalkan kalau pada saat sama-sama berzikir dengan penuh semangat, insya Allah akan tercas batin kekuatan. Dia sanggup bersyarah sampai berapa jam pun salah suara saya tidak serak. Tapi asalkan ada sokongan dan ada kekuatan zikir yang terimbas ke dalam. Daripada saat antum berzikir saja tak letih rasanya. Itu yang saya rasakan. Allah, silakan yang ada. Ada. Tak ada, kita tutup. Antum muzakarah sesama antum. Oke, seperti yang anak-anak kan kita teruskan. Kalau kita cukupkan sampai di sini, bisa kita dari besok pengajian. Jadwalnya ada pengajian di sini. Istimewa juga kalau mau berkumpul dekat mikrofon atau depan speaker sana silakan. Kalau tak nak, ya seperti itu tadi. Anak tak nak buang-buang waktu, sebab kalau seandainya hati sudah tergores, perasaan sudah tidak nyaman, faedahnya tidak ada. Tapi kalau kita sehati haji dengan duduk hormatnya, saya pun juga dengan sopan santun saya, saat ketika ada mahabbah, ada keterikatan hati antara kita. Yang tua memberikan kasih sayang kepada yang muda memberikan hormat dan ta'zim kepada yang tua, murid memberikan penghormatan kepada guru dengan luahan kasih sayangnya kepada murid, rahmat akan datang. Tapi kalau tidak ada yang semacam itu, ada berapa puluh di Malaysia, apa kesannya? Jamaah saja tidak. Mereka tinggalkan jamaah, mereka tinggalkan zikir, tak tahu zikir, akhirnya masuk pemikiran-pemikiran yang bercelaru, pemikiran-pemikiran yang tidak keruan, terumbang-ambing kehidupan mereka. Zikirkah, tak zikirkah, tasbihkah, tak tasbihkah, boleh atau tidak, akhirnya itu dipersoalkan. Nah, kita tak nak berlaku yang semacam itu dalam Indonesia. Jadi, Bapak Nafilah, kita menunggu waktu ada isya berkumandang dan akan ke belakang sekejap untuk musyawarahkan. Sebab kena antum datang daripada jauh. Kalau peserta buat majlis elok, halaqah, majlis ta'lim seperti yang saya inginkan tadi itu, rata, rapi, kemas, tak mau pecah, melebar ke kanan seperti ini, muslimat berkumpul, oke, kita teruskan. Kalau tidak, isya kita anak tak letih,
ana memang letih, dan juga lebih elok dengan antum manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lain. Dua, berzikir infiradi, baca yasin, baca tasbih, buat pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk pengajian saya tidak bersedia untuk meneruskan pengajian selama antum juga tidak bersedia untuk mematuhi atau menginginkan permintaan yang sederhana daripada anak-anak. Taknak pengajian kita seperti pengajian-pengajian di kebanyakan masjid yang dengan jemaahnya pecah di sana sini. Setakat itu saja. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.